2021 manggil saya, jauh di situ Bondo sana. Kiai Khalil Asad ini anak putra dari pendiri NU. Beliau bilang, pasanganmu Muhaimin adalah Anies Baswedan. Ini kabar yang sudah saya tangkap dari langit. Saya kan, itu langit, buminya bahaya bro. Saya sangat yakin seperti yang disampaikan juga oleh Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuannya. Jadi saya yakin dan bismillah insya Allah semuanya lancar. Dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional. Kita adalah Anies sudah terlalu jauh masuk di dalam kalkulasi politik dan apapun yang terjadi di kubu Anies itu akan menimbulkan kegemparan. Seandainya Caimin misalnya dipersoalkan secara lebih serius oleh KPK, maka pembatalan itu akan menimbulkan gelombang baru justru untuk menganggap bahwa Anies itu dikerjai oleh Caimin dan simpati pada Anies nggak akan berhenti kecuali Anies sendiri yang kena hukum kan ini soalnya begitu kan. Jadi Anies sudah jadi faktor, Caimin belum faktor, dan kalau Caimin dihilangkan dari Anies justru Anies akan dapat limpahan simpati lagi itu. Jadi itu dasarnya tuh. Sementara PDIP nggak mungkin punya pola yang sama dengan Anies tuh. Jadi Anies tetap akan ada dalam kontroversi. Kontroversi itu akan menguntungkan dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin membandingkan Prabowo, Ganjar sama Anies ya. Saya tidak kenal Prabowo ya. Saya tidak kenal Ganjar. Maksudnya pikiran-pikirannya untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih makmur ya. Tapi saya sedikit mengenal Anies ya. Ini dari sosial media saja. Tampaknya yang lebih siap melaksanakan janji-janji proklamasi itu Anies ya. Saya coba nggak pernah pakai catatan, tapi berdasarkan ingatan yang pernah saya lihat wawancaranya dia dengan ABC, televisi ABC Australia, beberapa wawancara ya yang kuat itu. Jadi dalam pengambilan keputusan politik ya, itu Anies itu mendasarkan keputusan politiknya itu pada 4 hal ya. 4 apa 5, kayaknya 4 ya. Pertama, dia akan bagaimana menerapkan keadilan sosial. Keadilan itu menjangkau terhadap seluruh kelompok masyarakat, bukan kelompok pendukungnya. Itu bisa dilihat di wawancara dia di ABC di Australia itu ya. Jadi mentang-mentang dia didukung oleh kelompok tertentu, kelompok Islam misalnya, waktu dia dan terpilih menjadi penguasa pejabat publik, bukan berarti kelompok pendukung itu dianakmaskan, tapi dia juga seperti di Jakarta kita lihat, dia juga memperhatikan kelompok non-muslim seperti kaum Tamil, kaum Buddha dan lain-lainnya, kelompok-kelompok sosial. Karena pesan janji proklamasi adalah melaksanakan keadilan ya, yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan orang Islam atau bukan kelompok yang pendukung dia di dalam pemilihan. Itu pertama. Terus jadi pesan keadilan itu coba diterjemahkan Anies dengan cara yang konkret ya. Bukan sekedar kata-kata yang selama ini 78 tahun itu terakhir. Itu keadilan sosial tampaknya hanya dihafal ya, tidak diterapkan, hanya tampak terasa pada proses pengambilan keputusan ketika Anies itu menjadi Gubernur DKI. Itu tampak tuh proyek-proyek keadilan sosial begitu nyata, menjangkau seluruh kelompok masyarakat, seluruh strata sosial ya, seluruh yang kaya juga yang dapat, yang miskin juga. Yang miskin itu dibela supaya mendapatkan keadilan yang selama ini direbut oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan punya uang, itu dikembalikan. Nggak ada proses-proses penggusuran, itu dikembalikan
hak-hak yang digusur, hak-hak yang diambil oleh penguasa sebelumnya. Karena mungkin ada aspek historisnya kenapa keadilan sosial itu begitu kuat di pembukaan undang-undang ya. Karena dulu negara kita dijajah oleh Belanda, itu yang kaya kan orang-orang Belanda. Yang kalau naik kapal laut itu lamanya dari Batavia ke Belanda itu kira-kira sebulan. Jauh itu, tapi mereka menguras sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan elit yang menjadi kaya raya di Belanda, lalu VOC dan lain-lainnya. Sementara pribumi yang dijajah itu menjadi kuli dan tidak sejahtera, menjadi orang miskin. Jadi nggak ada keadilan yang dirasakan oleh penduduk pribumi. Oleh karena itu kesadaran yang muncul di kalangan elit pemimpin pribumi karena juga salah satunya faktor Belanda dengan politik etis itu, sehingga terbuka kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi misalnya. Itu kemudian melahirkan kesadaran baru dan bagaimana menghalau kolonialisme yang membuat keadilan itu tidak tegak dan hanya dinikmati ya oleh kelompok-kelompok yang punya kekuasaan dan punya uang, dan itulah orang elit itu yang kemudian menguras kekayaan tanah air Indonesia, sementara rakyat Indonesia yang dikuasai oleh para penguasa itu, Pak penjajah maksudnya, itu betul-betul melarat ya sepanjang hidupnya dalam tanah, dalam sepotong surga Katulistiwa di tanahnya sendiri ya. Jadi keadilan sosial itu tampak begitu kuat ya, menghujam dalam benak Anies dan tampak dalam narasi-narasi di berbagai wawancara, dan juga dia terapkan pada laboratorium praksis ya di kawasan DKI Jakarta waktu dia punya kekuasaan, punya otoritas, punya wewenang, punya tanda tangan sebagai the governor ya, of Jakarta, gubernur Jakarta maksudnya. Nah, meskipun penjajah sudah pergi, tapi ada neokolonialisme ya, yang ingin tetap mengeruk kekayaan Indonesia kan, yang disebut oligarki dan antek-anteknya di dalam negeri, dan itu yang harus dihadapi oleh Anies untuk menegakkan keadilan sosial. Perhatikan, saya bisa merumuskan pikiran-pikiran Anies secara sederhana hanya berdasarkan ingatan itu, karena dia betul-betul menghayati makna keadilan sosial yang harus diwujudkan ya. Sementara untuk Ganjar saya nggak mengerti konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa ya. Begitu juga dengan Prabowo ya. Prabowo itu hanya bilang saya timbul bersama rakyat dan saya tenggelam bersama rakyat, tapi bohong kan itu ya. Artinya konstruksi bangunan keadilan sosial itu tidak dirumuskan ya, dan gagasan-gagasan Prabowo tentang keadilan sosial itu tidak pernah diterapkan ya dalam alam nyata, karena dia tidak pernah memimpin sebuah pemerintahan sebagai gubernur misalnya. Jadi saya tidak mengenal Ganjar yang meskipun gubernur Jawa Tengah, tetapi ternyata beberapa provinsi kemiskinan di Jawa Tengah itu jauh melampaui kemiskinan rata-rata nasional kan gitu. Jadi tampaknya dia tidak menghayati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kasus Ganjar yang punya laboratorium untuk aplikasi keadilan sosial di wilayah Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian keputusan-keputusan politik Anies dalam membuat kebijakan politik sebagai penguasa itu dia mendasarkan pada rules ya katanya, pada aturan-aturan yang ada ya. Jadi dia tidak mendasarkan pada selera pribadi, selera kelompoknya, tapi berdasarkan aturan-aturan yang ada, dan dia membuat keputusan berdasarkan aturan undang-undang yang sudah ada yang lebih tinggi dari peraturan gubernur di bawahnya misalnya. Tetapi dia juga memberikan satu excuse. Kalau aturan itu secara common sense itu tidak bisa diterima, bertentangan dengan common sense, akal sehat yang bisa dipahami secara umum, dia akan ubah mungkin peraturan itu. Jadi dia mengambil policies berdasarkan common sense ya.
Jadi pertama dia mengambil keputusan berdasarkan keadilan sosial yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, kelompok agama, dan juga seluruh kelompok berdasarkan strata sosial dan pendidikan, untuk semuanya dia jangkau supaya mereka merasakan diperlakukan secara setara, kan gitu ya. Tapi juga Anies Baswedan juga mendasarkan pengambilan keputusan berdasarkan rules, aturan yang sudah ada. Kalau memang aturan yang sudah ada tidak, atau membunuh akal sehat, membunuh common sense, dia akan mendasarkan keputusannya berdasarkan akal sehat atau common sense itu. Dan yang keempat, sepanjang yang saya bisa pahami dari pikiran Anies Baswedan, dia akan melakukan satu tindakan politik atau keputusan politik yang mempengaruhi jutaan orang itu. Kalau dia jadi presiden, dia akan memperhatikan, memprioritaskan pengambilan keputusannya itu, memprioritaskan untuk kepentingan umum, ya, orang kebanyakan, bukan kelompok yang elit. Itu berarti bukan kelompok di lingkarannya dia, misalnya kelompok HMI Connection misalnya, atau kelompok UGM-nya saja, atau kelompok orang Jogja karena dia berasal dari Jogja, atau kelompok orang-orang Kuningan Sunda karena dia lahir di Kuningan misalnya, atau kelompok yang lebih menguntungkan kelompok etnis Arab atau Baswedan misalnya. Tidak, tapi dia akan mementingkan pengambilan keputusannya itu berdasarkan kepentingan rakyat banyak, mengalahkan kepentingan rakyat yang sedikit ya. Jadi semakin banyak peraturan, semakin peraturan itu menguntungkan banyak orang, pasti peraturan itu akan didukung oleh banyak orang, oleh masyarakat. Itu dalil atau tesis dari pikiran Anies Baswedan. Perhatikan ya, saya bisa merumuskan ya gagasan dasar atau the big ideas atau gagasan besar dari Anies Baswedan tanpa harus ketemu Anies Baswedan, karena dia rajin membuat narasi tentang bagaimana dia cara mengambil keputusan politik kalau dia pemegang kekuasaan. Dan dia sudah dilakukan pada level DKI, dan dia tentu akan tetap mendasarkan 4 kriteria itu, yaitu keadilan sosial, common sense, rules, dan common sense dan rule, dan kepentingan umum, kepentingan publik. Dengan 4 kriteria itulah kita bisa memahami Anies Baswedan ketika dia mengambil keputusan politik. Dan itu saya tidak bisa dapatkan gagasan-gagasan itu pada Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya sudah dulu ya, anak saya manggil tuh, Mama, kita mau makan malam dulu jam 8 Pak katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this